Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Karnaya dengan NIM 122450029. Kami dari kelompok 1 RB, Komputasi Statistik, kali ini akan menjelaskan tentang modul Integration as an Expectation, Interpolation, dan Approximation. Sebelumnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Integration as an Expectation. Dalam banyak kasus, integrasi numerik dapat dilihat sebagai perhitungan ekspektasi dari suatu fungsi. Jika kita memiliki fungsi f(x) dan ingin menghitung integral dari fungsi ini pada interval tertentu, integrasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai ekspektasi dari f(x) di bawah distribusi tertentu. Lalu misalkan f(x) adalah fungsi dan p(x) adalah fungsi distribusi probabilitas. Ekspektasi dari f(x) didefinisikan sebagai berikut. Di mana fungsi Px adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan cara mengintegrasi nilai-nilai fx. Lalu di sini terdapat contoh, yaitu hitunglah ekspektasi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval minus tah hingga tah hingga dengan asumsi bahwa x mengikuti distribusi normal standar n 0,1. Lalu di sini ada contoh kodenya didefinisikan sebagai fungsi fx dan px, di mana variabel f ini merupakan definisi sebagai definisi fungsi fx, yaitu x kuadrat. Lalu ada variabel p merupakan fungsi kepadatan probabilitas atau PDF dari distribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1 sama dengan 1. Lalu menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Di sini kita buat variabel expectation, di mana ekspresi fx dikali px merupakan fungsi yang dihitung integrasinya dari minus tah hingga tah hingga. Lalu fungsi integrate ini pada R digunakan untuk melakukan integrasi numerik. Hasil integrasinya yaitu nanti ekspektasi sama dengan 1. Lalu pada penjelasan yang kedua yaitu interpolation. Interpolasi merupakan metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Dalam statistik komputasi, interpolasi sering digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi atau data pada titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui. Mode interpolasi paling umumnya terdapat dua, yaitu linear interpolation atau interpolasi linear yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data dengan menghubungkannya menggunakan garis lurus. Lalu yang kedua itu polynomial interpolation atau interpolasi polinomial, menggunakan polinomial untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Formula interpolasinya seperti ini. Lalu di sini ada contoh kode dari linear interpolation atau interpolasi linear, di mana untuk interpolasi linear antara dua titik data dapat menggunakan fungsi approx di R. Lalu kita pertama buat kodenya titik data yang diketahui. Di sini ada variabel variabel x yang berisi 1, 2, 3, 4 dan variabel y yang berisi 1, 4, 9 dan 16. Lalu menggunakan fungsi approx untuk interpolasi linear, di mana fungsi approx digunakan untuk melakukan interpolasi linear. Lalu approx x, y ini x merupakan titik data independen, sedangkan y-nya titik data dependen. Lalu x out sama dengan 2,5, yaitu nilai x untuk mana interpolasi dihitung. Lalu yang kedua ada polynomial interpolation atau interpolasi polinomial. Untuk interpolasi polinomial ini kita bisa menggunakan fungsi poly untuk fitting polinomial dan fungsi predict untuk melakukan interpolasi, di mana kita fit polinomial derajat 3 ke data, yaitu ada di sini variabel poly fit, di mana fungsi di sini terdapat LM, yaitu digunakan untuk membuat model regresi linear. Nah, lalu di sini maksudnya yaitu poly x, 3 membuat polinomial derajat 3 berdasarkan nilai x. Lalu selanjutnya prediksi nilai pada x sama dengan 2,5, di mana terdapat fungsi predict. Di sini digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan model variabel polyfit. Lalu new data frame ini
menentukan nilai input baru yang dimana X-nya sama dengan 2,5. Lalu ini nanti hasil outputnya. Penjelasan polinomial derajat 3 merupakan bentuk Y sama dengan A0 plus A1X plus A2 X kuadrat plus A3 X pangkat 3. Di mana koefisien A0, A1, A2, A3 diperoleh dari fitting menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk kasus di sini, untuk data X sama dengan 1, 2, 3, 4, lalu Y-nya 1, 4, 9, 16, mengikuti hubungan Y sama dengan X kuadrat. Nah, fitting polinomial derajat 3 memberikan nilai prediksi Y yang sangat mendekati nilai asli Y sama dengan X kuadrat. Pada X sama dengan 2,5, hasil prediksi kemungkinan besar yaitu 6,25. Sesuai hubungan Y sama dengan X kuadrat. Lalu di sini saya mencoba menjalankan pada R-nya menggunakan process flow. Di sini pada bagian integration as an expectation, sudah kita jalankan. Nah, ini hasil ekspektasinya yaitu sama dengan 1. Lalu pada bagian kedua, interpolation atau interpolasi. Nah, yang pertama, linear interpolation atau interpolasi linear. Ini terdapat nilai interpolasinya yaitu 6,5. Lalu yang kedua, polynomial interpolation atau interpolasi polinomial. Di sini hasil interpolasi polinomialnya 6,25. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Riemann left atau Riemann kiri. Di sini untuk Riemann left ini kita menggunakan function f, a, b, dan n. Di sini untuk menghitung panjang subinterval, kita menggunakan d. Untuk mencari d-nya dari b min a per n. Kemudian untuk inisiasi jumlah total hasil integralnya, kita menggunakan sum. Sumnya itu untuk 0. Kemudian, untuk loop menghitung nilai integral di setiap subinterval, kita menggunakan for i in 1 banding n, kemudian sum plus f dalam tutup kurung a plus i min 1 dikali d, kemudian dikali d lagi, buka kurung. Setelah itu, kita akan mengembalikan nilai total sebagai hasil. Kita gunakan return sum. Kemudian deklarasi fungsi untuk integral dengan f function 1 per x pangkat 2. Di sini kita akan panggil fungsi Riemann left untuk menghitung integral. Di sini kita gunakan result Riemann dengan Riemann left f 1,5,100. Kemudian kita print result Riemann dengan integrate f 1,5. Di sini akan menghasilkan di sini akan menghasilkan hasil 0,81946644 dengan 0,8, hasilnya with absolute error dengan absolute errornya kurang dari 1,1. Kemudian kita akan menghitung Riemann right atau Riemann kanan. Di sini dengan Riemann kanan sama function FAB dan N. Di sini untuk menghitung panjang setiap subinterval juga sama seperti Riemann kiri, dengan D dicarinya dengan B min A per N. Untuk inisiasi jumlah hasil integral, kita juga menggunakan sum sama dengan 0 dengan loop menghitung nilai integral di setiap subintervalnya for i in 1 banding n, kemudian sum plus fa plus i dikali d lagi, kemudian kita kembalikan nilai total sebagai hasil dari return sum. Nah, untuk deklarasinya di sini kita gunakan f function x 1 per x pangkat 2. Kemudian kita panggil fungsi Riemann kanannya untuk menghitung integral. Di sini result Riemann right-nya
hasil Riemann kanannya itu dengan Riemann rate f 1,5,100. Kemudian kita print result Riemann right atau Riemann kanan di integrate f 1 dan 5. Dia akan menghasilkan output 0,781064 dan 0,8 dengan absolute errornya kurang dari 1,1 sekian. Jadi sini perbandingannya Riemann right lebih kecil daripada Riemann left. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dava Monafal dengan ujung 137 dari kelompok 1 Praktikum Komputasi Statistik ARP. Oke, mungkin langsung saja kita share. Oke, langsung saja. Ini mengenai Riemann Riemann tengah, di mana metode Riemann tengah kita memilih titik tengah sebagai subinterval. Selanjutnya, penjelasan kodenya ini itu menghitung panjang setiap subinterval, lalu kita inisiasi jumlah totalnya, lalu kita loop untuk menghitung nilai integral. Selanjutnya, kita kembalikan nilai total. Setelah itu, deklarasi fungsi integral. Selanjutnya, panggil fungsi Riemann mid atau Riemann tengah untuk menghitung integralnya. Didapatkan hasil itu 0,79798 Selanjutnya, yaitu masuk ke metode Newton-Cotes, yaitu di bagian trapezoid, di mana metode trapezoid menghampiri area di bawah kurva dengan membentuk trapezium antara titik-titik pada interval tertentu. Di sini kita pertama menghitung luas trapezium dulu, habis itu mendefinisikan fungsi integralnya. Setelah itu kita menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoid. Didapatkan hasilnya yaitu 31,62831. Selanjutnya yaitu mengenai multiple trapezoid, yaitu interval dibagi menjadi n subinterval, maka dihasilkan kode seperti ini. Pertama kita definisikan fungsi dulu multrep, selanjutnya kita hitung panjang setiap subintervalnya, inisiasi variabel sum dengan fungsi titik awal A. Selanjutnya kita melakukan loop dari 1 hingga n-1. Selanjutnya menambahkan 2 kali nilai fungsi f di titik A plus I kali D ke sum. Selanjutnya kita tambahkan nilai fungsi f. Selanjutnya kita kembalikan hasil akhir aproksimasi integral. Selanjutnya kita definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Pertama, mendefinisikan fungsi fx sama dengan eksponen x. Selanjutnya kita panggil fungsi multitrep untuk menghitung aproksimasi integral dari fx. Terakhir kita hitung integral menggunakan fungsi bawaan dari R, yaitu sebagai pembanding. Didapatkan hasilnya 19,085855. Mungkin itu saja penjelasan kode dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya Salwa Farhana Tusaida ingin melanjutkan kode dari teman saya yang udah jelasin di atas ya. Di sini selanjutnya kita menggunakan metode Simpson min 1/3. Nah, di sini tuh kita pertama-tama mengidentifikasikan fungsi mulsim 1 dengan input fungsi f dengan A-nya itu batas bawah, B-nya itu batas atas, dan N-nya itu adalah jumlah dari subinterval. Selanjutnya kita menghitung panjang setiap subinterval sebagai selisih dari B ke A, lalu dibagi dengan N, lalu inisialisasi variabel sum dengan nilai fungsi di titik awal. Terus kita melakukan loop dari 1 hingga N1 untuk menghitung nilai fungsi dari setiap titik partisi dalam
Lalu kita mengecek apakah indeks I ini ganjil menggunakan sisa pembagian 2. Kita terus menambahkan 4 kali nilai untuk indeks ganjil, sedangkan untuk indeks genap kita menggunakan 2 kali nilai fungsi di titik. Lalu kita menambahkan nilai fungsi di titik akhir B ke sum, lalu mengembalikan hasil akhir aproksimasi integral sebagai D sum bagi 3. Lalu kita mengidentifikasikan fungsi yang akan diintegrasikan. Nah, di sini mengidentifikasikan fungsi dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Ini menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0,3 dengan 1000 subinterval. Lalu yang terakhir kita menghitung integral menggunakan fungsi bawaan R untuk membandingkan. Lalu kita run. Dan outputnya di sini keluar 10,09887. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode Romberg. Nah, ini sama, kita mengidentifikasikan dulu fungsinya. Di sini ada A, B, N. A itu sebagai batas atas, B sebagai batas bawah, dan N itu jumlah dari datanya. Lalu kita inisialisasikan dulu matriks R untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai pertama R1,1 dengan metode Multraf dengan N itu sebanyak 1. Dan selanjutnya kita loop pertama untuk menghitung tiap baris matriks. Selanjutnya itu menghitung elemen pertama di setiap baris I. Nah, I-nya itu kan 1, dan Multrafnya kita menambahkan 2 pangkat I-1. Lalu di sini kita melakukan loop kedua untuk menghitung elemen dari elemen lainnya di baris I. Selanjutnya kita, kalau tadi kan kita ini elemen I, kalau ini kan elemen lain di baris I, berarti kita menggunakan J-in. Terus kita menghitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Selanjutnya kita menghitung matriks R yang berisi hasil aproksimasi integral. Kita return. Terus kita mengidentifikasikan fungsi untuk integral. Di sini fungsinya sebagai X. Terus kita menghitung hasil aproksimasi integral menggunakan metode Romberg. Dengan Rombergnya tadi F-nya itu 0,3,5. Dan kita print. Ya. Berikut outputnya. Dan hasil akhirnya di sini tertulis bahwa 19,08554. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.